Tapi coba Pak Polisi diludahi. Bisa kau diam? Kau aja kau! Kau berani di polisi nih! Kenapa nih kalau kau polisi? Ayo kasih teladan. Apa motonya di tengah semua polisi? Apa? Coba Bapak hafal. Hah? Apa itu yang selalu tertulis di depan kantor polisi? Siap melayani, mengayomi. Apa lagi? Itu. Kan saya bukan polisi. Mengayomi, melindungi, melayani. Coba Pak. Kalau Bapak amalkan ini, Bapak bukan cuma dapat gaji tiap bulan, tapi Bapak akan menjadi penghuni surga. Ya? Bisa Bapak polisi? Jangan selalu merasa miskin Pak Polisi. Jangan. Bapak semua orang kaya. Ada nikmat yang Bapak miliki yang kami masyarakat sipil tidak miliki. Apa? Nikmat sosial namanya. Saya tanya Bapak Polisi. Bapak boleh enggak pakai baju seperti saya? Boleh. Bapak boleh enggak pakai songkok seperti saya? Boleh. Malah makin dicintai rakyat. Bapak boleh enggak pakai serban? Boleh. Tapi boleh enggak Das Atlatif pakai bajunya Kapolres? Boleh enggak? Pakai ditangkap ke Ustaz. Polisi gadungan. Itu yang Bapak harus syukuri baju coklatmu. Dan kau hina baju coklatmu bos dengan minta-minta uang di jalan. Nggak selevel itu. Ya. Kau bilang sama orang kaya, hei, kau boleh lebih kaya dari saya, tapi kau melanggar hukum, tidak ada bagian penjara kamu. Itu dong. Itu dimulai dari rumah. Tidak mungkin kalian bisa akur dengan baik kalau rumah tanggamu tidak akur. Kantor. Tidak mungkin polisi bisa bekerja dengan baik kalau dari rumahnya memang sengsara otaknya. Tidak mungkin. Maka mulailah dari rumah tangga. Bagaimana rumah tangga yang harmonis? Contoh Rasulullah, bukan contoh Das Atlatif. Contoh Rasulullah. Bagaimana rumah tangga Rasulullah? Mari dengar. Itu Nabi. Berapa istrinya Nabi, Bu? Biar itu dia tahu tidak mau jawab. Berapa, Ibu? Berapa? 11. Pak, dengar ini Pak. Dari 11 istri Nabi tidak pernah ada dipanggil namanya. Beliau panggil dengan panggilan kasih sayang di antara 11 itu. Khadijah tidak pernah dipanggil Khadijah sini kok. Tidak. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah mari kau. Tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah sini saya kok. Tidak. Aisyah beliau panggil Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka mulailah romantis dalam rumah tanggamu. Hargai istrimu. Jangan kau panggil namanya saja. Apalagi kau panggil dengan panggilan yang dia tidak senang. Panggillah istrimu, wahai istriku yang termancung hidungnya. Dia bilang, saya bingung Ustaz, soalnya istriku tidak mancung hidungnya. Ya kau lihatlah giginya. Giginya yang mancung Ustaz. Ya kau carilah alisnya kek yang tebal, apa kek yang manis yang membuat dia senang. Wahai istriku yang tai lalatnya sebetar kelereng. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil hitam. Hitam. Dia bilang istrimu hitam-hitam lahir anakmu. Ha? Coba bapak-bapak, mulailah rumah tangga dengan harmoni. Gimana caranya? Perlakukan istrimu dengan semulia-mulianya. Coba dengar lagi. Nabi pulang ceramah malam, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumaira. Dah jawaban. Oh, Aisyah ternyata tidur. Ketuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Subhanallah. Nabi buka serbannya, hamparkan di depan pintu. Beliau tidur beralaskan serban, rela kedinginan, padahal beliau manusia pilihan. Yang Allah jelaskan, Muhammad, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Beliau manusia mulia, tapi tidur beralaskan serban. Kenapa? Tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Begitu bangun istri beliau buka pintu, didapatnya Nabi. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Ayo, ini Nabi. Makanya bapak-bapak polisi hargai itu istrimu. Coba kalau kabar ops pulang ketuk pintu, woi gedor, buka pintu. Coba itulah Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa mengamankan persatuan di negeri ini kalau rumah tangga kita saja berantakan. Mau lagi tahu Rasulullah minum, beliau minum. Kalau minum, kasih lagi istrinya. Satu teguk, kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Kalau misalnya Aisyah minum di sini, Rasulullah pun minum di sini. Apa? Coba kalau kasat lantas. Dia minum bekas bibirnya istrinya. Bau betul mulutmu. Apa? Ayo, itulah Rasulullah. Makanya jangan kau sengsarakan istrimu. Coba kalau bapak mentang-mentang baru polisi, baru 1 tahun jadi polisi, istri dolo memang kau ini. Apa kau tahu gendut? Coba, jangan ketawa Pak, saya serius ini. Bapak-bapak polisi, dengar ini. Dengar. Ketika bapak menikah, apa yang bapak sampaikan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sulat tunai karena Allah. Siapa yang bapak jadikan jaminan? Bukan Kapolres, bukan Kapolda. Siapa yang dijaminkan? Allah. Kapolres saja kalau dibilang, kau pergi koperasi ya pakai namaku, tapi jangan kau salah gunakan. Kau belanjalah pakai 1 juta. Ternyata bapak sampai di koperasi, bapak bilang, komandan bilang 2 juta. Marah kan Pak Kapolres, kau salah gunakan amanahnya, dimutasi kau bos. Ini Allah yang kau salah gunakan namanya. Istrimu dihalalkan, Allah halalkan, kau temani tidur, kau terima anak gadisnya orang ready, ada matanya, ada giginya, ada kakinya. Build up. Coba. Lalu sampai di Sintang, dia tinggalkan keluarganya di Jawa, dia tinggalkan keluarganya di Sumatera, dia tinggalkan keluarganya di Sulawesi, datang ke tengah kampung Sintang karena taat sama perintah suaminya. Sampai di sini kau sengsarakan anak gadisnya orang, pantas 30 tahun kau jadi polisi tidak bisa kau bahagia. Kenapa? Kau hianati istrimu. Tanya. Dan kalau istrimu minta duit salat, tidak ada. Sekalinya gadis simpangannya, tenang deh, gampang. Jadi mulailah dari rumah tangga. Ya, bisa Bapak polisi? Jangan selalu merasa miskin Pak polisi, jangan. Bapak semua orang kaya. Ada nikmat yang Bapak miliki yang kami masyarakat sipil tidak miliki. Apa? Nikmat sosial namanya. Saya tanya Bapak polisi, Bapak boleh enggak pakai baju seperti saya? Boleh. Bapak boleh enggak pakai songkok seperti saya? Boleh. Malah makin dicintai rakyat. Bapak boleh enggak pakai serban? Boleh. Tapi boleh enggak Dasat Latif pakai bajunya Kapolres? Boleh enggak? Pakai ditangkap ke Ustaz. Polisi gadungan.
Itu yang bapak harus syukuri baju coklatmu. Kan kau hina baju coklatmu bos dengan minta-minta uang di jalan. Nggak selevel itu. Ya, kau bilang sama orang kaya, hei, kau boleh lebih kaya dari saya, tapi kau melanggar hukum, tidak ada bagian penjara kamu. Itu dong. Benar Pak, Bapak kalau jadi penyidik, coba lihat. Bapak meskipun tamatan SMA, tapi penyidik biar profesor di depanmu, nggak bisa jalan akalnya. Nggak ada orang hebat di depan penyidik. Tapi kalau Bapak punya integritas. Jangan marah Pak. Jangan marah. Saya suruh kau undang Kak. Nah ya. Ibu mau punya suami seperti Rasulullah seperti tadi? Betul mau? Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu seperti istrinya Nabi? Tenang kok Pak, saya bela kok sekarang. Bagaimana suamimu tidak menghalalkan segala cara kalau kau tidak syukuri gajinya? Hah? Kau kira enak jadi polisi? Kau kira enak jadi polisi? Di jalan minum asap, dihina masyarakat, dimaki-maki masyarakat, sampai di kantor dimarah lagi sama komandannya. Nggak pernah benar. Siap salah komandan, siap salah komandan. Ditendang pantatnya, siap salah komandan. Sampai di rumah kau marah-marahi lagi. Dongok, kenapa kau nggak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Dengar ini. Bu. Ibu kira gampang jadi laki-laki? Hah? Beberapa hari yang lalu, saya di bandara, ada bapak-bapak yang ngurut refleksi. Pak, apa pendidikan bapak yang terakhir? Saya sarjana Ustaz. Kenapa mau jadi tukang ngurut? Tidak ada kerjaan yang bisa saya lakukan Ustaz. Saya tidak tega lihat anak sama istri saya lapar. Berapa gajimu Pak? 1 bulan 1.200.000 Ustaz. Sarjana. Dan dia rela ngurut kakinya orang. Dia malu di depan keluarganya menjadi tukang urut, tapi dia rela lakukan. Kenapa? Karena dia cinta sama kalian istri. Maka jangan kau hina suamimu. Hormati suamimu berapapun penghasilannya. Demi Allah kalian ditanggung dunia sampai di akhirat. Kalian tidak sholat tuh suamimu yang tanggung kalian di akhirat. Kalian tidak puasa tuh suamimu yang ditanya nanti di akhirat. Kalian tidak tanggung dosanya suami, tapi suami tanggung dosamu sebagai istri. Makanya jangan suka marah-marah. Bagaimana suamimu mau betah di rumah kau ngomel aja kerjanya? Baik kalau kau cantik, bau keteknya terdampak. Malam ini kita habisi ibu-ibu. Dan suka gomel, suaminya dijadikan tahanan kota. Baru 1 jam, di mana kau Pak? Ada di Polres. Di mana kau? Ada di dengar semua orang. Bikin malu-malu kau. Video call dulu. Lihat kau ini. Ini semua ini kelakuannya ini. Bu. Bu. Mau suamimu jadi polisi yang baik? Berawallah dari kalian. Kasih semangat. Dia pulang kantor, ada laporan dia dimarah-marahi, kau support dia. Sabar bang, memang begitulah jadi pegawai. Bapak syukur bisa polisi. Berapa banyak orang jadi pengangguran. Coba lihat temanmu yang SMA. Berapa banyak jadi pengangguran. Kalian alhamdulillah. Tenang bang. Begitu dia duduk, kau peluklah dia sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku. Tenang perasaan suamimu. Dia capek, marah-marah. Kau peluk lagi. Insaflah. Ya.
Ya, hargai itu suami. Ya, ibu tahu ndak enaknya jadi perempuan Islam? Ibu kalau ndak sholat, ndak puasa, suami dulu tuh yang ditanya di akhirat. Ditanya dulu. Nah, itu lambat loading itu. Salatullah Mullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin Hadijah. Pulang Nabi terima wahyu usia 40 tahun. Nerima wahyu, Iqra. Nabi menjawab, saya tidak bisa menjawab, membaca. Iqra, tidak bisa membaca saya Jibril. Dipeluk sampai sesak napas. Pulang, menggigil Nabi, menggigil. Sampai di rumah, 3 hari 3 malam tidak pulang. Lalu Nabi berkata, istriku, saya kedinginan, selimuti saya. Kalau ibu-ibu Bayangkari, 3 hari suamimu tidak ada kabar. Kau telepon tidak dijawab. Malah dimatikan HP-nya. Pulang tiba-tiba ibu selimuti saya, ibu dingin. Kau selimuti? Tidak, kau interogasi. Dari mana kau? Dari mana kau? Mana itu HP-mu? Ini semua kelakuannya. Maka kalau mau menjadi istri yang baik, hilangkan sakwa sangka. Bagus itu kalau hidupmu tidak pernah sangka buruk sama suamimu. Tenang perasaanmu. Hadijah lakoni itu, tidak pernah buruk sangka sama suaminya. Apapun dia perintah, siap laksanakan. Ini pulang suamimu, HP-nya kau periksa semua. Bagaimana suamimu tidak cepat mati? Iya kan, tanya Pak Dokter, Pak Bupati. Orang kalau selalu tekanan jantung, mati didapat. Maka sudahlah, tidak usah kau periksa HP-nya suamimu, tenang hidupmu. Terpaksa kau dibohongi karena kita jujur, kau marah, lebih kau dibohongi. Besok-besok kau tahu kau dibohongi, ya itulah takdir burukmu. Bu, suamimu kau telepon, tidak ada jawaban, sangka baik kau. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaanmu. Telepon lagi tidak jawaban. Oh, suamiku berarti lagi rapat sama komandan. Sore ditelepon tidak ada jawaban. Oh, barangkali suamiku lagi tadarus. Tenang perasaanmu. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaanmu. Ya? Ya, Ibu? Ya. Jangan suka ngomel, kasihan itu suamimu. Bu, kita kira gampang itu jadi suami. Dipikir kasihan itu bagaimana penghasilan bisa nambah. Supaya anak kami bisa beli baju. Supaya istri kami bisa dibelikan emas. Itu dipikir semua suamimu. Maka jangan kau lukai perasaannya. Hormati. Alangkah bahagianya kami suami. Pergi cari nafkah. Rahasia di jalan. Kejar penjahat. Istrinya sholat duha dia di belakang. Selesai sholat duha dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungi suamiku. Suamiku penegak hukum. Berikan tunjukkan yang hak adalah hak. Berikan kemampuan melaksanakannya. Tunjukkan yang batil adalah batil. Dan berikan kesanggupan memerangi kebatilan itu. Sudah itu kau SMS suamimu, kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan kau sholat duha. Mudah rezekimu. Insya Allah apapun penghasilanmu, saya istrimu ikhlas menerimanya. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Enak. Jangan ketawa, serius orang ini. Ya. Enak kan kalau kita pulang disambut masakan kesenangan suami. Maka kalau sifatmu baik, biar suamimu goda siapapun tidak tergoda. Kenapa? Punya bidadari di rumahnya. Kau suamimu pulang tidak pernah cantik. Nonton depan televisi angkat kaki, makan kacang. Remote dia kuasai, angkat ketek menguap. Tidur ngorok.
Bagaimana kita tidak cepat mati? Hancur kok ibu. Nah ya, suami muliakan istrimu, istri muliakan suamimu. Nah, faktor ketiga, didik anakmu dengan sebaik-baiknya. Ya, didik anakmu. Bagaimana caranya, Ustaz? Pak, jangan bawa uang haram ke rumah. Kalau anak selalu makan uang haram, kata Nabi, maka jangan heran anakmu nanti besar selalu berpikir yang haram-haram. Begitu kau pensiun, siapa nak kasih kau urus, nak kasih masuk ke panti jompo. Begitu tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, kalian sudah pensiun, anakmu lebih takut sama istrinya daripada sama orang tuanya. Itu kalau uang haram kau kasih makan anakmu. Begitu kau pensiun, datang kau ke rumahnya, suamimu mulai cemas. Antara suami, antara ibu atau istri. Datang duduk, istrimu sudah bilang, dia tanya bapak suamimu, bapakmu, kapan datang pak? Baru nak, kapan pulang? Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut? Nah gajimu semua diambil. Belum naik saja itu sudah dia tahu itu perempuan. Dia sekongkol dengan bendahara. Kerjasama tukang cicil-cicil. Habis kita laki-laki. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut? Cuma istriku lebih berani dari saya. Dia bilang, mengamuk Ustaz. Kalau mengamuk, kenapa kalau dia ngamuk? Dia kasih pecah piring Ustaz. Kalau dia kasih pecah piring, kasih pecah kau satu lusin. Dia kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring boleh dibeli. Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Nah itulah semua yang takut sama istrinya. Salatullah. 2. Bagaimana dengan semangat kepada tetangga, saudara? Mau tahu perlakuan Nabi kepada tetangga? Nabi jelaskan, bukan bagian dari umatku kalau dia masak masakan, lalu tetangganya mencium bau masakannya, lalu dia tidak berikan tetangganya masakan itu. Coba. Nabi ajarkan, kalau kau memelihara tanaman, bapak nanam pohon, lalu pohon mangga itu nyebrang ke tetanggamu, dia nyebrang ke pagar tetanggamu, maka yang nyebrang halal dia makan tetanggamu dan kau bukan yang punya yang nyebrang. Jadi bapak tanam mangga, mangga tersebut nyebrang ke pagar tetangga, maka yang nyebrang haknya dan halal buat tetanggamu, bukan lagi kau yang punya. Langsung ada mahasiswa aku tanya, Ustadz bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Itu lain urusan, cilaka. Kau kena pidana itu. Ayo, itulah Rasulullah. Bapak mau, kalau mau ukhuwah persaudaraan kokoh di Sintang ini, syarat mutlak yang harus kita miliki pertama, pemaaf. Tidak bisa persaudaraan tumbuh tanpa pemaaf. Tapi coba Pak Polisi diludahi. Bisa kau diam? Kau aja kau! Kau berani nih polisi nih! Kenapa nih kalau kau polisi? Ayo kasih teladan. Apa motonya di tengah semua polisi? Apa? Coba Bapak hafal. Nah, apa itu yang selalu tertulis di depan kantor polisi? Siap melayani, mengayomi. Apa lagi? Ah itu. Kan saya bukan polisi. Mengayomi, melindungi, melayani. Coba Pak. Kalau Bapak amalkan ini, Bapak bukan cuma dapat gaji tiap bulan, tapi Bapak akan menjadi penghuni surga. Nah, itulah Rasulullah. Coba kalau Pak Bupati, jangan percaya Pak Dokter, tukang tipu. Jangan percaya tukang tipu. Panggil komandan Satpol PP, polisi setengah. Ada di sini. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Satpol PP tangkap itu.
Rasulullah tidak. Makanya saya heran kalau ada orang Islam kerjanya menghasut. Saya heran kalau ada yang mengaku Islam tapi provokator. Saya heran kalau ada orang Islam tidak mampu menciptakan kedamaian. Tidakkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau cinta kepada Rasul, maka jadilah kalian penyebar kepada perdamaian. Dan demi Allah, kalau kita ribut, Sintang ini ribut, bukan Dasat Latif yang sengsara, tapi siapa? Masyarakat Sintang sendiri. Nabi kalau berbicara soal persatuan, Nabi jelaskan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Akur kita. Coba lihat ini tangan. Beda tapi akur. Akur meskipun beda. Ini tangan. Kaki. Anak muda jalan malam minggu. Tahan tuh kakinya. Bang! Begitu kaki tahan tuh, seluruh badan ikut merasakan sakit. Coba kakinya tahan tuh, mulut bertahan. Coba yang kedua, mata mencari. Mana dia? Yang ketiga, mulut meniup. Keempat, tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok jalan lagi, jalan kok lagi. Ya, begitu mestinya di Sintang. Ada jadi bupati, ada jadi tentara, ada polisi, ada petani, ada politisi. Berbeda kalian punya kerja dan posisi. Satu tujuan, mengangkat citra dan kesejahteraan rakyat Sintang. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Maka masyarakat Sintang berkata, jangan kau ganggu bupatiku. Kalau kau ganggu bupatiku, kami masyarakat Sintang kau hadapi. Polisi juga berkata, jangan kau ganggu rakyat Sintang. Rakyat Sintang kau ganggu, saya tembak kepalamu. Oh itu dong persatuan. Jangan politisi menghina rakyat. Rakyat memaki politisi. Kapan kalian senang? Bersatulah. Ya. Coba lihat, hebatnya itu yang namanya persaudaraan. Banyak teman, murah rezeki. Saya selalu bilang begini, saya tidak banyak temanku, tapi temanku banyak. Temanku yang banyak uangnya. Saya tidak banyak uang, tapi banyak teman, temanku banyak uangnya. Itu di Makassar, tidak pernah laku duit saya. Begitu saya ke pasar, baru turun dari mobil, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, aman terkendali. Saya mau bayar, dia bilang, tidak usah Ustaz. Berapa Jin? Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Saya ke Poltabes, Makassar, perpanjangan SIM. Keluar Pak Kapolres. Wassalam. Siap, Komandan. Ada apa Ustaz? Perpanjangan SIM, Komandan. Kasat Lantas. Bantu ini Pak Ustaz. Yang kau lagi minta uangnya, dosa uang Ustaz kau makan. Selesai Pak. Ayo, banyak teman, murah rezeki, banyak teman, gampang selesai. Yang ketiga, banyak teman, gampang menang pilkada. Pertanyaan, bagaimana menyambungkan persaudaraan? Satu, acara seperti ini. Menyambungkan persaudaraan. Coba kita lihat. Saya bilang sama Kapolres tadi, luar biasa Pak Kapolres ini. Hadir ketua-ketua adat dari Dayak. Hadir anggota DPR meskipun non-muslim. Ini hebat Pak. Kan enak kalau kita begini. Nyaman toh. Daripada kita membahas yang tidak ada Sudah, daripada kau bahas yang tidak mungkin bersatu. Sudah, lebih baik kau bahas yang membuat kita bersatu. Kan enak kalau begini. Masya Allah. Ada Bugisnya, ada Jawanya, ada Dayaknya. Bagaimana menyambungkan persaudaraan? Acara seperti ini. Yang kedua, belajar dari sholat berjamaah. Orang Islam kalau sholat jamaahnya baik, itu persatuannya kompak. Coba lihat sholat jamaah.
Yang datang dari kanan masuk masjid, hadap kau ke kiblat. Yang datang dari kiri masuk masjid, hadap ke kiblat. Yang datang dari belakang masjid masuk masjid, hadap ke kiblat. Tidak boleh masing-masing mau menghadap dari asalnya. Yang datang dari kanan menghadap ke kanan. Yang datang dari kiri menghadap ke kiri. Begitu kau ruku, bagus tentu pantamu. Iya toh? Coba, mau lagi lihat belajar di berjamaah. Coba lihat kalau kita berjamaah, yang masuk masjid segala macam suku. Tapi begitu takbir, satu bahasa, bahasa sholat. Nggak boleh pakai bahasa masing-masing. Kacau sholatmu di masjid kalau kau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib dari Arab, takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang orang Bugis, pakai bahasa Bugis. Pungalau ta'ala malopo. Nyusul datang orang Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang juga orang Kutai, nggak mau dia kalah. Allah pore benih. Oh, datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh, ada mualaf masuk orang Toraja, dia takbir pakai bahasa Toraja. Punggala ta'ala tonggo gajah. Woi, ternyata terakhir polisi dari Jakarta, anak Betawi, dia takbir pakai bahasa gaul dari Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Kacau toh? Maka belajarlah kalian. Belajar kalian dari sholat jamaah. Maka kalau Sintang mau kokoh persaudaraannya, yuk Bupati, hidupkan sholat jamaah. Ya, cuma yang mabot malas orang datang berjamaah itu salah satu sebabnya, satu, manajemen masjid tidak bagus. Pengumuman saldo kas 70 juta, air kencing kita mau kencing tidak ada airnya. Saldo kas 70 juta, karpetnya 7 Muharram tidak pernah diganti. Kita sujud tai cicak didapat. Itu ada juga itu pengurus masjid begitu. Ya. Yang kedua, bagaimana orang mau ke masjid, tukang asannya menjengkelkan. Sudah tua. Dapat lagi penceramah, mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja dicerita. Kalau dibanting dilipat, pak, tusuk pantakmu keluar dia bilang anak muda, nggak usah ke masjid, kita takut. Ya. Apalagi sound system begitu kita takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Kita mau perbaiki, belum selesai. Terpaksa 3 menit, 10 menit kita. Dapat lagi apa yang membuat malas ke masjid? Imam kadang-kala balik-balik sunnah Nabi. Ada juga ini imam yang kadang-kala kalau dia sendiri, kul-kul saja dia baca. Sekali dia imam, mulai mau takbir lama aja. Terbalik bos. Nabi bilang kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu, jangan kau panjang-panjang. Itu sunnah. Kenapa diringkaskan? Satu, yang ikut itu tidak semua sama tingkat ketahanan fisiknya. Barangkali ada ibu-ibu yang asam urat tidak bisa lama berdiri. Barangkali ada juga anak muda yang mau sekali kentut. Barangkali ada polisi yang sepatu baru, dia lupa hilang sepatuku. Makanya itu sebabnya Nabi bilang kok jadi imam ringkas. Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau imam baca kul huwallah, semua ikut. Kenapa? Dia hafal. Coba tadi Qori, polisi, luar biasa ini polisinya ini Pak. Begitu baca kul huwallah, semua jamaah ikut. Kenapa? Dia hafal. Begitu juga imam. Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Satu tujuannya apa? Supaya makmum bisa ikut khusyuk. Yang kedua, kalau salah imam, ada yang bisa luruskan. Kenapa? Kalau lurus kita hafal. Ini yang baca di susah-susah. Dia khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai.
Kita mau ikut, tidak dihafal. Terpaksa kita baca semua pengumuman di masjid. Kak Wadang, Keangangan, Kas, Sudah dibaca satu papan Pak, belum selesai, dibaca lagi apa? Kalender. Bayangkari Kabupaten Sintang, pengurus ketua, dibaca semua. Belum selesai juga imam, terpaksa apa? Dibaca lagi bajunya orang. Caleg DPR RI nomor urut 7, Partai Golkar. Semua dibaca Pak. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Waktu saya masih sekolah di kampung, imam sujud lama betul, lama. Kenapa ini lama sekali? Gak biasanya. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya, langsung wih, hilang imam. Ternyata imam keluar dari pintu depan. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepalanya orang, supaya dilihat kau keluar. Apa dia bilang? Saya sengaja nak, malu kau lihat. Coba. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. 2020 Kabupaten Sintang milih imam. Hati-hati. Hati-hati milih imam. Jangan kau pilih imam karena satu partai. Jangan kau pilih imam karena kau dikasih uang 300.000. Jangan. Perlu ini ibu-ibu sadar. Kau pilih anggota DPR hanya karena dikasih 500.000. Besok dia tidak datangi lagi. Tidak salah. Kenapa? Dia berkata, ngapain saya datangi kamu? Saya sudah kasih kau 500.000. Milih anggota dewan, milih bupati, itu bukan sekedar nyoblos. Bukan sekedar kau dapat uang 300-500.000. Tapi hukum ini harus dijalankan. Perda itu kita bernegara ini karena ada aturan. Kalau aturannya salah, maka kalian sengsara dalam hidupmu. Dan siapa yang bikin aturan? Itulah anggota DPR. Nah, biasanya kontraktor ini banyak di dekat-dekat bupati. Nah, maka Pak Bupati mawas dirilah. Biasa bupati baik, tapi kontraktor yang datang menghasut. Dan biasanya kontraktor ini mengambil alih tim sukses. Bukan dengan niat memilih pemimpin yang baik, tapi mendapat proyek setelah terpilih. Tapi insya Allah, bupati kita tidak akan begitu. Nah, beliau dokter, luar biasa. Dokternya bukan dokter kaleng-kaleng. Dari UI Pak. Saya dulu tamat SMA mau sekali jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN. Begitu maunya saya jadi dokter Pak Bupati, saya pinjam bajunya kemanakanku yang fakultas kedokteran. Lalu saya foto di depannya gedung kedokteran tertulis Fakultas Kedokteran UNAS. Pegang baju, pakai baju dokter. Hoax. Berita bohong. Begitu maunya saya jadi dokter. Saya malah lulus di Sospol. Ternyata saya tahu kenapa saya tidak lulus di dokter. Saya pulang kuliah terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan. Berceceran darah di jalan. Saya turun tolongin orang tabrakan. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang kalau lihat video-video yang baku tikam kayak pening saya mau muntah. Seolah-olah Allah ingin berkata, bagaimana kamu jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter tugas di Kepulauan Aru. Beberapa saat yang lalu mau lebaran saya telepon. Kau pulang lebaran dok? Tidak. Rugimu itu jauh-jauh cari uang pegawai. Baru kau tidak bisa lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustadz. Bisa 60 juta kalau saya pulang Ustadz. Di mana kami dapat uang begitu? Dalam hatiku untung saya jadi Ustadz. Nggak pernah saya bingung beli tiket. Kenapa? Kapolres yang beli. Saya tidak jadi dokter fisik seperti Pak Bupati, tapi saya jadi dokter psikis yang memberikan terapi bagi suami yang selingkuh dan istri yang sakit hati. Itu saya obati. Maka hikmahnya, Bapak polisi, jangan kau pernah sangka buruk terhadap pekerjaanmu. Kerja kalian saja dengan baik, biarkan Allah yang tentukan kekuasaannya. Ya, kalau kau dimutasi, sabar. Itulah yang terbaik. Bapak-bapak kepala dinas yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya.
Engkau ikhlas, Allah punya rencana yang terbaik buat kalian. Sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Lanjut. Memangnya saya bupati. Pak bupati yang lanjut, bukan saya. Ya. Masih mau dengar ceramah? Belum puas? Memang mati saya kalau kasih puas ke semua ibu. Saya bukan laki-laki pemuas. Nah, maka berterima kasihlah kepada Pak Kapolres yang berupaya mendatangkan saya di tempat ini. Saya yakin Pak Kapolres orang baik. Kenapa? Beliau yang langsung menghubungi saya. Saya sering diundang Pak Polisi, tapi biasanya Kapolresnya bukan dia menghubungi saya, tapi paling disuruh Kasat Bimas hubungi. Tapi beliau langsung yang hubungi saya, nelpon, berWhatsApp. Berarti beliau mampu menempatkan diri, tidak sombong dan tidak angkuh. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Nah, karir diperbaiki. Semua yang hadir dimudahkan rezekinya insya Allah. Ibu-ibu pulang, jadilah istri yang baik, muliakan suamimu. Bapak-bapak pulang, muliakan istri. Insya Allah mulai dari keluarga, maka kita akan mendapat kebahagiaan dunia sampai akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Jika masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One. Tadi ada, setengah 3 tadi. Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad. Cuma agak lama nunggunya, biasa 1 bulan, 1 minggu baru muncul. Maka ada yang gampang. Gimana caranya Ustadz? Ambil HP, buka YouTube. Tulis nama saya, Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang lebih 1000. Silakan cari judulnya macam-macam. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda begini. Like. Like. Sudah itu, jangan lupa subbreaker. Apa? Ya itu. Subbreaker. Jangan kau kasih begini bos. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini ceramahku, nak cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Ayat ini disampaikan bos. Amar ma'ruf nahi mungkar, masa kau kasih begini? Kalau lagu dandut bolehlah. Cuma cepat habis kota, 1 jam menguras kota. Maka saya sediakan namanya Cersi. Ceramah singkat, 1 menit saja. 1 menit. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustadz, sudah ku tidak mau putar ceramahmu. Berarti masalahmu tidak ada kuota. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon doa Bapak Ibu supaya saya sehat selamat perjalanan. Insya Allah selesai ceramah ini saya langsung balik ke Pontianak, sebab besok mau lanjut ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.